Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita masuki pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ihsan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Semoga anak-anak ibu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ibu dari awal sampai akhir. Oke, nah sebelum ibu masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan ngecek absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya, oke, alhamdulillah, pintar. Nah, baiklah anak-anak, sebelum ibu menjelaskan materi kita, apakah anak-anak ibu tahu kita belajar apa pada pagi hari ini? Tidak ada yang tahu? Nah, minggu kemarin kita telah belajar tentang sholat fardu. Nah, sekarang kita belajar tentang sholat sunnah. Anak-anak ibu tahu kalau sholat sunnah itu pahalanya seperti apa? Nah, sholat sunnah itu apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, dan apabila tidak kita kerjakan kita tidak berdosa. Jadi itu sunnah namanya, oke? Nah, sekarang kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa itu sholat sunnah rawatib, nah sekarang ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang pengertian dari sholat sunnah rawatib. Yang kedua, jumlah rakaat dari sholat sunnah rawatib. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui niat dari sholat sunnah rawatib. Nah, masuk kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari sholat sunnah rawatib. Oke, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang kita kerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu atau sholat 5 waktu. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat yang kita kerjakan sebelum memasuki waktu sholat dan sesudah kita sholat 5 waktu atau sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi dua bagian. Ada sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, anak-anak ibu tahu perbedaan dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Tidak ada yang tahu? Nah, baiklah, ibu akan menjelaskan. Sholat sunnah qobliyah itu adalah sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum kita sholat fardu. Dan sedangkan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang kita kerjakan sesudah sholat fardu. Oke. Nah, sholat sunnah rawatib juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan gairu mu'akkad. Nah, coba Habil jelaskan lagi perbedaan dari sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Oke, pintar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu sholat sunnah atau jumlah dari sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu? Coba Nisa sebutkan. Iya, ada 2 rakaat. Tapi biar ibu jelaskan. Tapi seluruh jumlah dari sholat sunnah rawatib itu adalah 20 rakaat yang terdiri dari sholat sunnah rawatib muakkad dan gairu muakkad yang tadi. Nah, pembagiannya juga ada. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad itu ada 14 rakaat dan pembagiannya yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah subuh, dan 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Bisa diulangi lagi anak-anak?
Nah, pembagian sholat sunnah rawatib itu kan ada dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad itu ada 16 rakaat yang Ibu sebutkan tadi. Nah, coba Habil jelaskan satu. Iya, pintar, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, selanjutnya sholat sunnah rawatib gairu muakkad yaitu 6 rakaat. Nah, pembagiannya yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Oke. Nah, coba coba Pino jelaskan berapa rakaat sholat sunnah gairu muakkad? Ya, 6 rakaat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam niat dari sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum kita masuk ke niat sholat sunnah rawatib, nah Ibu akan bertanya dulu kepada Ananda Ibu semuanya, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat 5 waktu disebut apa tadi? Iya, pintar, sholat sunnah rawatib qobliyah, dan sholat sunnah sesudah sholat fardu disebut ya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Baiklah, mengenai bacaan niatnya itu berbeda-beda antara qobliyah dan ba'diyah. Baiklah, Ibu akan membacakan sholat sunnah rawatib qobliyah atau sebelum sholat fardu, yaitu niat dari sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnati subhi rok'ataini qobliya mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, itu bacaan dari sholat sunnah qobliyah yang bagian sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sholat sunnah rawatib sesudah sholat zuhur atau ba'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnati zuhri rok'ataini ba'diyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, siapa yang mau menyebutkan kembali sholat sunnah rawatib qobliyah? Silahkan kepada Fira. Pintar. Nah, siapa yang mau menyebutkan kembali tentang bacaan niat dari sholat sunnah rawatib ba'diyah? Coba Fani. Ya, pintar. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, dan rakaatnya ada 20 rakaat yang dibagi. Nah, yang pertama sholat sunnah rawatib muakkad ada 16 rakaat, dan pembagiannya sudah kita jelaskan tadi, ada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat Jumat, dan seterusnya. Dan sholat sunnah gairu muakkad ada 6 rakaat, dan pembagiannya ada 4 rakaat sesudah dan sebelum asar, dan lain sebagainya. Nah, dan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu disebut dengan ya sholat sunnah rawatib qobliyah, dan sholat sunnah rawatib sesudah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Oke, pintar. Nah, anak-anak Ibu, untuk minggu depan Ibu mau masing-masing Ananda menyebutkan salah satu niat dari sholat sunnah rawatib qobliyah maupun sholat sunnah rawatib ba'diyah, dan nanti dibacakan di depan kelas. Oke lah anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik, dan kita akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.